Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemikiran Politik Sistem Pemerintahan. Di sini kelompok 6 tersusun dari 4 orang. Yang pertama ada Eliza Irmawati, kedua ada Maulida Putri Fatmawati, yang ketiga ada saya Rika Aji Pradana, dan yang keempat ada Windy Isnaini. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Eliza dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dan konsep negara kesatuan. Ide dan konsep negara kesatuan pertama kali dicetuskan oleh Insinyur Soekarno pada saat ia merumuskan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI, di mana pemikiran Soekarno merupakan lanjutan dari pemikiran Supomo mengenai negara integralistik. Dan mengenai makna dari negara kesatuan sendiri adalah konsep atau dasar dalam menjalani pemerintahan daerah. Negara kesatuan juga memiliki ciri-ciri, yaitu hanya dapat satu konstitusi undang-undang, satu kepala daerah, satu kabinet, satu dewan, satu menteri, dan satu parlemen. Kemudian, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat menangani seluruh kedaulatan rakyat, baik di luar ataupun di dalam. Kemudian yang terakhir, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintahan secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Adapun kelebihan dari negara kesatuan yaitu berbagai kepentingan itu dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian struktur negara bersifat sederhana, koordinasi pusat dan daerah itu lebih mudah, dan yang terakhir biaya perekonomian lebih murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menambahkan sedikit materi tentang negara kesatuan. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan sebenarnya tetap pada genggam pemerintahan pusat dan tidak dapat dibagi-bagi. Negara kesatuan dibagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu segala sesuatu dalam suatu negara langsung diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah dan daerah tinggal melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Kemudian desentralisasi pada sistem negara kesatuan adalah kepala daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan daerah otonom. Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan dan urusan itu hanya milik pemerintahan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Fatmawati dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai negara integralistik. Negara integralistik ini pertama kali dikenal di Indonesia melalui pidato Supomo dalam rapat terbuka BPUPKI, di mana Supomo ini menjelaskan bahwasannya negara integralistik ini sangat cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia yang kebanyakan dari warga dan juga masyarakatnya memiliki nilai kesatuan dan persatuan, yakni sikap tolong menolong dan juga gotong royong. Di sini pada saat menjelaskan mengenai negara integralistik pada pidatonya, Supomo lebih menggunakan bahasa menawarkan, bukan langsung menunjuk. Karena sebelum beliau mengatakan negara integralistik cocok dengan budaya Indonesia, terlebih dahulu beliau menerangkan beberapa jenis sistem negara yang diajukan oleh beberapa ilmuwan. Lalu beliau menawarkan bahwa yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah negara integralistik. Pemikiran beliau ini dipengaruhi oleh beberapa ilmuwan, yakni ada Spinoza, ada Muller dan juga Hegel. Di mana menurut Hegel integralistik ini berarti memiliki pengertian secara menyeluruh atau lingkup, di mana negara ini bertanggung jawab atas kesejahteraan secara bersama atau masyarakat seluruhnya, bukan hanya mengacu kepada satu kelompok atau satu individu yang berkuasa. Isu mengenai
negara integralistik ini mencuat kembali pada saat masa Orde Baru, di mana pada saat itu negara Indonesia yang bilangnya memiliki sistem demokrasi, namun sistemnya ini lebih kepada sistem otoriter atau juga bisa disebut dengan libertarian. Mengapa demikian? Karena ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwasanya negara integralistik ini merupakan sebutan lama dari nama lain dari sistem libertarian yang dibawa oleh Adam Hitler dan juga seperti yang dibawa kepemimpinan Mussolini dan juga Franco yang bisa juga disebut dengan negara korporatis. Maka dari itu banyak beberapa ilmuwan Indonesia yang menyatakan bahwasanya negara integralistik ini sangat tidak cocok dengan Indonesia, karena memang sejatinya lebih mengarah kepada sistem korporatis, negara korporatis, bukan negara demokratis. Lalu ada juga beberapa ilmuwan yang menanggapi mengenai pendapat beberapa para pengkritis dari pidato Supomo ini, yang menyatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Supomo itu tidak bisa disalahkan, karena memang beberapa ilmuwan itu mengkritisi dari segi kalimat, karena memang pada saat pidato itu Supomo itu bisa dikatakan hanya pidato biasa, tidak bisa diamati hanya dari segi bahasa saja, dan juga beberapa percontohan atau kalimat itu diambil dari budaya Jepang, karena memang pada saat itu pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ataupun BPPKI itu dibawa ke pengawasan Jepang, sehingga untuk meluluhkan hati Jepang agar mereka tidak marah, maka beberapa diselipkan kebudayaan Jepang di dalamnya. Itulah beberapa yang bisa disampaikan mengenai negara integralistik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy ini akan mempresentasikan subbab materi dari kelompok saya, kelompok 6, dengan subbab materi itu ide gagasan negara federalisme. Kata federal itu kan berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu feudus, yang artinya liga. Liga atau perserikatan dari negara-negara dan kota pada zaman Yunani kuno itu dipandang sebagai awal mula terbentuknya sebuah negara federal. Asal-usul negara federal itu berasal dari asumsi dasar bahwasanya negara federal dibentuk dari sejumlah negara atau wilayah yang independen dan berdiri sendiri, yang sejak awal itu mereka memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Kalau menurut KBBI, federal itu berarti berpemerintahan sipil yang beberapa negara bagian membentuk kesatuan, dan setiap negara bagian itu memiliki kebebasan dalam mengurus persoalan di negaranya, di dalam negerinya. Federalisme itu didefinisikan sebagai organisasi politik di mana kegiatan pemerintah dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau negara federal itu ada dua macam ya, negara federal monarki dengan negara federal republik. Ada 3 hal yang membedakan negara federal yang satu dengan yang lainnya, negara federal dengan negara yang lainnya. Yang pertama adalah cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Jadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu berbeda. Yang kedua adalah bentuk otoritas untuk melindungi supremasi konstitusi di atas otoritas federal dan otoritas negara jika muncul konflik di antara keduanya.
Jadi apabila muncul suatu konflik antara negara federal dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, itu nanti pemerintah pusat atau federal itu memiliki otoritas untuk menangani konflik di antara keduanya. Yang ketiga, menurut pada cara perubahan konstitusi, apabila nanti ada rencana untuk mengubah konstitusi negara, itu dikehendaki hal itu diperbolehkan begitu. Mungkin materinya cukup dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh saudara Riki Aji Pradana untuk materi ide gagasan negara federal. Terima kasih. Saya izin menambahkan sedikit dari materi negara federal. Di Indonesia sendiri muncul wacana federalisme pada era pemerintahan pasca Orde Baru, dikarenakan sebelumnya tidak ada keadilan dan mengalokasikan pendapat yang diperoleh oleh daerah. Gagasan federalisme di Indonesia memiliki sejarah yang tidak bisa dikatakan singkat. Gagasan federalisme di Indonesia berkembang ketika para pendiri ini menyusun UUD 1945. Salah satu tokoh yang menyodorkan konsep negara federal adalah Muhammad Hatta. Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi negara federal banyak menimbulkan prasangka. Hal tersebut dikarenakan adanya upaya dari pemerintah koloni Belanda dalam membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.